bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat wal afiat, dan sehingga alhamdulillah kita semua para jemaah Masjid Kuba dapat menikmati ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan mendengarkan ilmu, akan mendengarkan suatu kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Nasiruddin MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam menghadapi segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Ahmad Nasiruddin. Kepadanya kami persilahkan. Wala tafadhal alaihi masykuran. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang teristimewa DKM Masjid Kuba, para sesepuh, para guru, para masyayikh, khusus akhina fillah Ustaz Fulan Anam ta'amil tuli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid darain. Alhamdulillah, Allah berikan kita panjang umur, sehat afiah. Mudah-mudahan sehatnya kita menjadikan hari-hari kita bermanfaat, waktu-waktu kita produktif, dan kesempatan-kesempatan untuk duduk di majalis al-ilm tidak kita lewatkan. Dan begitu juga mudah-mudahan yang hadir ataupun yang berhalangan hadir semuanya di dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teriring salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini, ibadah kita yang kadang bercampur dengan niat-niat yang jauh daripada keikhlasan, tetap Allah mencatat, menulis sebagai amal dan perbekalan yang cukup ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan-amalan kita sepanjang hidup di dunia ini adalah amalan yang menggembirakan hatinya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah, 1 bulan sudah kita nggak ketemu ya. Berarti bulan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana seorang pengajar Al-Quran ataupun yang belajar Al-Quran harus berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian daripada tujuan dirinya. Untuk apa? Untuk memperbanyak daripada murid atau mendapatkan manfaat dari sebab murid. Atau banyaknya orang-orang yang menyebutkan baik menyebut dirinya atau sebab dirinya. Atau orang-orang yang
silih berganti mendatangi dirinya. Sebab bahasa sekarang tuh kecenderungan orang untuk menuju dan mencari popularitas, ketenaran, keterkenalan menjadi tujuan utamanya dibanding keridhaan Allah atas dirinya sendiri. Maka banyak sekali orang, baik pengajar terutama Al-Quran, yang tidak sependapat ketika harus satu atau lebih di antara murid-muridnya mendatangi ahli ilmu selain dirinya. Gitu. Ya, bulan yang lalu kita bahas itu. Jadi makna di dalam fasal atau bab yang kita bahas bulan yang lalu, ada orang yang kemudian bertujuan untuk takatsur atau taktsir, memperbanyak murid. Pokoknya gimana caranya perbanyak. Anak sekarang kalau istilah di medsos itu apa? Memperbanyak follower. Ya, memperbanyak pengikut. Ketika sudah memperbanyak pengikut, otomatis terkenal, populer. Atau kalau di di YouTube itu, viewernya banyak yang nonton, mulai banyak yang mensubscribe begitu. Terus maka semakin terkenal, maka bukan kemudian mengkhawatirkan akan popularitasnya, yang dimana sebab popularitas itu melemahkan hatinya untuk menjadi lebih ikhlas. Nah, ini dibahas oleh beliau daripada pengarang kitab At-Tibyan ini, agar kita berhati-hati jangan sampai terjerumus akan hal-hal yang merugikan daripada keikhlasan dan keberkahan ilmu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Wa yanbaghi lil muallim an yatakhallaqa bil mahasin التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها. Dalam penulisan yang lain, fi ba'd an-nasakh arsadahu Allah ilaiha. Dan sepatutnya bagi seorang pengajar, guru, masyayikh wal asatidh, agar memiliki akhlak dengan hal-hal yang baik, yang dimana telah disebutkan di dalam syariat tentang hal itu. Kita sudah sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Dan juga punya perilaku yang terpuji, al-hamidah, dan berperangai yang menyenangkan. Ya, al-mardiyah di sini menyenangkan. Jadi seorang pengajar itu enggak boleh wajahnya wajah merengut gitu. Apa enggak? Wajah merengut tuh menyeramkan gitu. Jadi anak murid tuh, wah, kalau ketemu guru yang si A ini guru killer ini gitu. Ya. Kalau anak kampus tuh julukan, wah itu dosen killer loh. Bahaya nih kita kalau bikin pelanggaran, bisa di-strap sampai habis pelajaran. Tuh. Kalau zaman saya dulu, masya Allah, zaman saya dulu tahun 80-an begitu, kalau ada pelanggaran satu di antara murid itu, telapak tangan kita ditaruh di di papan tulis, digambar pakai kapur. Ya, ada yang ngalamin. Ini generasi sampai habis. Ya Allah. Padahal gara-gara cuman izin ke toilet doang itu. Katanya, anta alasan ini, alasan nggak mau ngikut pelajaran. Ya, ada yang ngalamin ya, masya Allah. Seorang pengajar nih
Dengan begitu saja bukan berarti berniat agar dia nampak seram dan menyeramkan bagi murid-murid, tidak. Tapi tetap dengan tujuan agar murid-muridnya, anak didiknya merasa ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Ente jangan bikin pelanggaran dengan segala macam alasan ente bikin. Ini termasuk juga ta'addab, akhlak ente menjadi murid. Jangan asal guru yang nggak dia suka dia keluar. Ana punya dulu guru bahasa Inggris, namanya Ajib. Siapa namanya? Abu Naim. Abu Naim, ini orang Abu Naim nih. Kalau bahasa kita tukang tidur. Anak-anak, anak Abu Naim. Ya kalau Pak Abu Naim yang datang kita tidur aja udah. Orang yang datangnya bapaknya tukang tidur, begitu. Diledekin sampai begitu. Subhanallah. Akan tetapi di balik nama yang unik itu, ketika beliau mengajar bahasa Inggris, walaupun kita Masya Allah 20% saja yang paham, tapi tetap duduk mutmainin, tenang gitu. Gak gerasa gerusuk, gak kayak ada tumaknya begitu di kursi, gak ada, tenang aja. Kenapa? Karena berharap keberkahan ilmu yang bakal disampaikan oleh guru kita. Hati gak paham. Ya, karena setiap guru memiliki apa? Sir, rahasianya sendiri-sendiri. Bisa jadi tadi malam guru-guru kita itu sudah berdoa, ya Rabb, saya akan ketemu murid-murid saya yang unik-unik. Yang kalau saya ngajar walaupun nggak ngerti, dia diam. Ya karena nggak ngerti makanya diam. Walaupun dia nggak paham, dia tetap tenang. Walaupun dia nggak suka, dia nggak protes. Maka mudah-mudahan dengan semuanya itu engkau berikan keberkahan buat mereka semua ya Rabb. Tuh, bisa jadi guru kita tuh begitu. Tahu-tahu lulus aja ujian bahasa Inggris. Padahal kita cuma coret-coret doang. Kadang ngitung kancing A B C gitu ya. Ada yang begitu dulu? Apa jangan-jangan begitu semua kali? Allah, ya. Maka dengan ketika seseorang pengajar atau seorang guru, seorang syekh di samping berperilaku terpuji, berperangai menyenangkan, tidak punya sistem pengajaran yang menyebalkan atau membosankan begitu, menjemukan. Karena sebab apa? Sebab dia berharap anak-anak muridnya terbimbing daripada cara mengajar dan mendidik ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min az-zahadah fi dunya wa taqallul minha wa 'adamil mubalati biha wa bi ahliha. Apa yang diarahkan oleh guru tersebut, salah satu di antaranya adalah bersikap zuhud terhadap duniawi. Maka nampak dari seorang murid ketika muridnya melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, maka dia akan nampak siapa yang menjadi pengajarnya. Oh, wajar. Gurunya orang yang az-zahadah, zahidun minad dunya. Orang yang enggak berpikiran saya nanti kalau jadi dosen di satu perguruan tinggi atau saya mengajar di satu yayasan pendidikan, saya akan terjamin kehidupan saya akan merasakan kenyamanan, tapi tanda kutip dalam hal duniawi. Akhirnya hilang keikhlasannya, tidak sampailah niat yang ikhlas tersebut, kemudian hilang daripada keberkahan ilmu dan pengajarannya tidak menjadi benar. Ya, murid-muridnya ya sama sudah hasilnya. Gitu. Kemudian seorang guru atau pengajar harus menyedikitkan atau mengambil daripada perkara ad-dunya dan tidak peduli dengan materi duniawi, gak mikirin.
dan juga para pemilik materi tersebut. Karena biasanya kalau kita dilihat ada di sinetron-sinetron, ada di film-film atau bahkan mungkin dalam kenyataan, siapa yang punya yayasan nih? Fulan. Oh, Masya Allah. Yayasan ini dibangun prakarsa beliau gitu. Bukan karena sebab sumbangan dari fondasan mana-mana atau dari yang lain luar negeri dan sebagainya, tapi karena murni beliau pendiri yayasan, beliau pengusaha dan segala macam. Mulai berubah. Ya, seorang pengajar terus mulai berubah. Wah, kalau begitu, aneh deketin aja udah yang punya yayasan dah. Gitu. Diakrapin tuh sama si fulan ini. Ya, seorang pengajar tersebut akhirnya muncul. Ya, hilang sifat zuhudnya. Sifat tidak mempedulikan duniawi hilang. Yang penting anak bisa dekat yayasan, masuk gak masuk gaji tetap. Kalau perlu masuk anak lebih banyak, tugas ngajar anak lebih banyak, wala bonus anak pasti lebih banyak. Begitu. Sudah mulai begitu. Nah, ya. Akhirnya sifat yang begini akan melahirkan murid-murid yang dengan prinsip yang sama. Ya, karena sir itu sambung. Rahasia keberkahan itu bersambung. Bahasa kalau yang lain ya estafetnya aja udah pasti. Muridnya bagaimana? Gurunya. Siswanya bagaimana? Pengajarnya begitu. Ya, maka dihindarilah oleh kita yang tidak semestinya. Was-sakha wal-jud wa makarimil akhlaq. Begitu juga seorang pengajar atau al-muallim harus bersikap dermawan, murah hati, beretika mulia, makarimil akhlak. Masya Allah. Masih ingat dulu masih kecil, kemudian mulai besar, dan mungkin hari ini kita masih terngiang dengan satu kalimat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Maka kesempurnaan seorang hamba dari umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia adalah kemuliaan daripada budi pekerti atau etika yang mulia atau akhlak yang tinggi. Ya, makarim. Kalau Menteri Pendidikan kita ini siapa namanya? Nadiem Makarim. Ya. Maka mudah-mudahan anak-anak Indonesia dengan Menteri Pendidikan yang punya nama Makarim, maka pendidikan kita lebih mulia dan dimuliakan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena kalau dengar-dengar sistem pendidikan hari ini kan berbeda. Di samping yang lulus tanpa tatap muka, ada orang yang baru daftar terus lulus. Ada orang yang tidak pernah ketemu gurunya tapi wisuda. Ada orang yang nggak pernah ngelihat papan tulis tapi dia pakai toga dan segala macam. Nah, itu zaman ini itu. Maka mudah-mudahan salah satu syarat nuntut ilmu itu kan harus musyahadah, berhadapan. Jangan kita berhadapan sama laptop mulu. Kadang-kadang gurunya ngajar dia tidur, udah kecapean mata ngelihatin, mantangin laptop, iya. Dan banyak itu. Salah satu di antaranya saya punya adik itu kalau sudah sekolahnya daring ya. Istilahnya daring. Lama-lama mulai dadanya agak miring. Daring tuh dadanya agak miring. Lewatin kameranya kelewat. Akhirnya dia tidur. Iya. Dosennya mau ngomong aja, temen yang lain nungguin, kok hilang ini. Yang satu nggak kelihatan mukanya, ternyata udah berbaring dia tidur. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kesulitan ini, keadaan yang ya Masya Allah, segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar semua kehidupan menjadi normal kembali. Ya, anak-anak kita semua bisa belajar berhadapan dengan guru-guru mereka,
mendapatkan keberkahan-keberkahan dengan memandang wajah guru-gurunya, didoakan oleh guru-gurunya. Akhirnya mereka dapat bukan cuma manfaat ilmu tapi maslahat. Ya. Baik. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Dan juga seorang pengajar itu harus punya wajah yang apa? Yang berseri-seri gitu. Dengan tanpa keluar ke batas mengumbar diri ya. Maksudnya nggak harus mengumbar diri. Apa kalau bahasa lain itu tebar pesona begitu kira-kira. Iya. Jadi guru itu nggak harus tebar pesona. Karena dengan ketika seseorang memiliki niat yang ikhlas, hati yang tulus, wajahnya memancarkan pancaran ilmu yang memang ada nur, ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Maka ketika ada pengajar yang demikian, nanti murid-muridnya pun subhanallah, wajahnya pun wajah bahagia. Belajar pun belajar dengan ceria dia. Waduh, asik nih. Ada bapak misalnya, ada Ustadz Anam nih yang ngajar. Senang dia, girang hatinya. Coba kalau ini wah, dia mah ini Ustadz killer gitu. Enggak mau hadir begitu. Enggak ada begitu, enggak ada. Mereka semua girang, senang, bahagia. Gitu. Kemudian ya, kadang-kadang begini, saya maaf. Ada terutama di kampus-kampus ya, terutama di kampus. Contoh, anak muridnya umuran 19 tahun atau 20-an lah. Dosennya umur 30-an atau bahkan mungkin kurang. Ya, karena kalau orang kuliahnya standarisasi 4 tahun, maka belum 30 dia sudah bisa menjadi dosen. Kalau dia pasca sarjana sudah selesai. Ya, apalagi kalau dia ikut akselerasi, bisa jadi umur belum 30 dia sudah doktoral. Itu kalau laki-laki saja mempesona gitu. Apalagi harem perempuan. Masya Allah. Udah repot itu anak-anak muda itu. Kalau jadi muridnya, jadi mahasiswanya. Nah, artinya seorang guru itu dengan wajahnya yang wajah berseri-seri, gak berniat untuk tebar pesona atau mengumbar diri, itulah yang benar. Guru yang benar yang begitu. Jadi guru yang berakhlak. Kemudian wal hilm was sabr wat tanazzuh an danil iktisab. Juga seorang pengajar yang punya sikap al-hilm. Hilm itu penyantun, ya. Santun, tutur katanya enak didengar. Jadi kuping kita ini adem, masya Allah. Kalau beliau ngajar ajib, kuping kita enak dengarnya, ya. Walaupun suaranya nggak kencang juga, enggak, pelan juga, enggak. Kemudian sabar lagi, biar diledekin sama murid-muridnya, digojlokin sama mahasiswanya, tenang aja dia, mas sabar aja. Nggak menampakkan wajah penuh amarah dan kemurkaan, nggak dia. Tahu betul kalau yang namanya anak-anak didik tuh ya begitu. Gitu. Paling gampang deh, ini masjid biasanya suka ada anak-anak TPQ gitu ya, Taman Pendidikan Al-Quran, yang usia-usia belia begitu. Kalau ustadznya nggak kurang sabar, masya Allah, bisa-bisa anak siapa sih lo? Ya anak bapak mama aja lah, pakai nanya lagi ustadz, gitu. Paling dibantah begitu, mana anak sekarang tuh. Mau jadi apa sih kamu? Ya mau jadi ustadz, kayak ustadz begitu paling jawabnya. Anak-anak sekarang tuh begitu tuh. Iya, benar ya? Allah, nggak ada terus. Ya ustadz, maaf ustadz, nggak ada begitu udah. Dibantah-bantahin terus. Ya. Di samping ustadznya yang kurang sabar, emang muridnya juga yang kurang ajar begitu. Wa tanazzuh, dan juga bersih dari usaha untuk mencari mata pencaharian yang hina. Ya, dalam tanda kutip ini begini, ada guru atau seorang pengajar atau syekh atau ustadz lah gitu kira-kira ya, mohon maaf nggak perlu menyebutkan nama,
nggak perlu mengkategorikan siapa-siapanya, tapi misalnya ada seorang pengajar yang kemudian mencari atau dengan mata pencaharian yang lain selain dia ngajar, tapi cara mencarinya dengan cara yang hina. Artinya rizki yang tidak halal, atau dia makan yang haram, kemudian datang mengajar. Efek dari semua itu akan menghasilkan murid dan santri-santri juga yang maaf perbuatannya kalaulah tidak menyerupai, maka dia mendekati. Makanya ini Masya Allah ya, Masya Allah kalau kita lihat guru-guru kita yang dulu-dulu ya Rob ya, yang ngajar di kampung-kampung, yang ngajarin kita alif ba ta ya, dan lain sebagainya, nggak pakai mikir, walaupun pakai sepeda ontel gitu tuh. Sekarang udah jarang tuh sepeda ontel, kalaupun ada mahal ya. Bahkan ada komunitasnya tuh kalau nggak salah di Semarekon atau di mana tuh sepeda ontel. Yang mungkin bisa jadi yang make sekarang lebih tua sepedanya daripada yang naikin. Bukan sepeda yang mahal. Ya. Ngajar di gelap gulita malam tetap ngajar. Bahkan di tempat ngajarnya pun hanya pakai lampu ublek. Lampu apa? Kalau bahasa Indonesia apa itu? Lampu apa? Teplok. Ya, teplok itu bahasa Jawa. Apa? Pokoknya begitulah. Sampai kadang-kadang pas pulang tuh muka pada hitam semua. Ya, karena minyaknya habis. Ya, gelap.